Subhanahu wa taala bahwasanya alhamdulillah kita masih dalam suasana hangat momentum Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu kita ketahui hadirin sekalian bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimana beliau sangat cinta kepada umatnya. Bahkan ada yang mana Rasulullah sangat cinta kepada kita sebagai umatnya. Yang Rasulullah kepada keluarga. Kalau kebetulan kita seorang pemimpin, Rasulullah juga pemimpin. Kalau kebetulan Rasulullah seorang guru, kita seorang guru, Rasulullah pun seorang guru. Kalau kebetulan kita seorang ustaz, apa yang mengajar di masjid, di mushola, Rasulullah pun mengajar para sahabatnya di masjid-masjid. Nah, oleh karena itu, apapun yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah itu sangat cinta kepada umatnya, maka sewajarnya kita yang mengaku umatnya, kita harus juga lebih cinta, lebih rindu kepada baginda Rasulullah SAW. Lalu yang kedua, tadi yang pertama bahwasanya Rasul cinta kepada kita umatnya. Buktinya yang pertama yakni kalau menurut ukuran sejarah hadirin sekalian, Rasulullah itu hidupnya miskin. Kalau menurut zaman sekarang, bahkan tidurnya di pelepah daun kurma, kadang-kadang sampai membekas di pipinya bapak-bapak ibu-ibu. Sarapan paginya seteguk air jam-jam, sekotong roti, kadang-kadang 3 butir buah kurma. Di tengah kemiskinannya Allah pernah menantang beliau. Walau sampai yu'tika rabbuka fatarda. Wahai Muhammad, apapun yang kamu inginkan, jikalau kamu kepengen kekuasaan yang luas, kami angkat kau menjadi raja di raja, king of the king, raja dari segala raja. Jikalau kau Muhammad kepengen wanita cantik, aku akan pilihkan anak siapa, wanita yang mana, pilih saja, nanti akan aku berikan. Jikalau kau Muhammad pengen kaya, pengen jadi pengusaha, itu gunung, bukit emas Jabal Uhud, disanggup dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi emas. Tetapi apa yang terjadi baginda Rasulullah SAW menolak. Apa kata baginda Rasul? Ya Allah, silahkan engkau berikan saya kekuasaan yang luas. Silahkan engkau memberikan kepadaku wanita yang cantik. Silahkan engkau memberikan kepadaku kekayaan yang berlimpah ruah. Tetapi sebenarnya tidak akan menyenangkan hatiku selama aku dengar ada satu saja umatku yang masih masuk di dalam neraka. Namun nah itulah cinta bukti Rasulullah cinta kepada umatnya yang pertama. Lalu yang kedua, bukti cinta baginda Rasulullah kepada umatnya hadirin sekalian, bahwasanya ketika baginda Rasulullah mau hijrah, berangkat hijrah, ketika itu di kota Makkah ini sangat genting, Pak. Gentingnya kalau ibaratkan sekarang seperti di Palestina. Mungkin bapak-bapak hadirin semuanya tahu ya, bahwa sekarang ini di Palestina ini sedang terjadi perang. Apa Pak? Perang. Jadi bukan perang main-mainan, Bu. Bukan bentrok antara petugas dengan rakyat, bukan bentrok antara masyarakat dengan masyarakat. Ini perang antara umat Islam dan juga orang Yahudi, yakni Israel. Oleh karena itu, ketika kita mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, kita mengaku sebagai seorang Muslim, tetapi di dalam hati kita tidak merasa sedih, kita tidak merasa kecewa, kita tidak merasa marah ketika di Palestina ada momen yang bersejarah, tempat yang diabadikan di dalam Al-Quran.
yakni ketika baginda Rasulullah SAW diisra dan dimi'rajkan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Kira-kira Masjidil Aqsa ada di mana, Bu? Di Palestina. Nah, oleh karena itu ketika katanya ada yang ngomong bahwasanya di sana itu terjadi politik, masalah politik itu dibelakangkan. Ini masalahnya umat Islam, saudara-saudara kita, Pak, saudara seakidah, sekeyakinan, mereka sedang dibantai, mereka sedang diembargo, dikepung, bahkan tidak diberi makanan. Orang-orang yang mau menyumbang tidak bisa karena orang-orang Israel, tentara Israel sudah mengepung. Karena semua sumber daya alam, sumber daya baik itu makanan, minuman, gas, air semuanya dipasok dari Israel. Mereka semua diputus bagaikan orang yang di tengah pulau, tidak dikasih makanan, tidak dikasih air, tidak dikasih gas. Kira-kira tersiksa atau tidak, Pak? Tersiksa. Bayangkan, mendingan orang langsung ditembak, mendingan kita langsung dibom daripada kita mati kelaparan. Alhamdulillah. Oleh karena itu, ketika kita merasa umat Muslim, ketika kita merasa umat baginda Rasul, kita harus merasa sedih. Apa yang harus kita bantu? Kalau misalkan kita perang secara langsung, mungkin ini mustahil, ya. Kita mungkin bareng-bareng, wah, dukung Palestina, kita berangkat ke sana. Ini mungkin mustahil. Karena apa? Kalau melihat dari persenjataan, kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu punya senjata apa? Tank aja nggak punya, Pak. Mungkin kita baca bikin waktu 11 Agustus pakai apa? Gerobak. Itu juga dihiaskan cuma tank-tankan. Mereka yang sudah canggih, yang sudah mengandalkan teknologi yang begitu luar biasa canggihnya, dimanapun orang berada, mereka tinggal mencet tombol, kita orang tersebut bakal hancur, orang tersebut bakal kena sasarannya, Pak. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki rencana, memiliki keajaiban di balik ini semua. Bahwasanya Allah pengen tahu siapa orang yang berjuang di dalam hatinya, yang bahkan di dalam hatinya kepengen menolong hamba-hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita hanya santai-santai saja, Pak, kita tidak bisa membantu dengan kita berperang, kita tidak bisa membantu dengan mengeluarkan uang atau harta kita, maka salah satunya kita bantu dengan doa. Doa ini adalah senjatanya orang-orang mukmin. Percaya, Pak? Yakin. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lama semenjak itu, Pak, datanglah banjir yang menghantam Israel. Datanglah angin-angin putih beliung. Ini tanda-tandanya. Kalau kita tidak percaya bahwa angin, bahwa banjir, air, semuanya itu adalah pasukan Allah. Betul tidak, Pak? Gunung tidak akan meledak kalau bukan Allah yang menghancur. Angin tidak akan datang kalau bukan Allah yang menggerak. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia, kita memiliki sejarah bahwasanya para pejuang kita, para mujahid kita, walaupun kita tidak punya teknologi canggih, walaupun kita tidak punya senjata yang begitu canggih, tidak punya rudal yang mana mereka melawan penjajah dengan hanya satu bambu runcing. Kalau secara logika, secara pemikiran, ini sudah tidak masuk akal. Tetapi Allah, kalau Allah mengizinkan, tidak. Terakhir, Pak, bukti cinta Rasulullah SAW kepada kita selaku umatnya, bahwasanya ketika detik-detik terakhir baginda Rasulullah SAW mau meninggal dunia, waktunya sama tanggal 12 Rabiul Awal, sama seperti hari kelahirannya. Ketika itu sakit beliau sudah sangat payah, sudah sangat sakit, sudah tidak bisa diganggukan. Dan beliau berpendapat di depan para sahabat, saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat, lama kita berjumpa, lama kita bergaul, tentunya terjadi sedikit atau banyak kesalahan yang pernah saya perbuat. Maka daripada itu, ketika ada satu saja orang yang pernah saya pukul, tolong balas sekarang.
Atau ada orang yang hartanya pernah saya ambil tanpa saya sengaja, silahkan tuntut dari saya. Hening semua Pak. Sahabat terpukau, semuanya menangis, semuanya sedih. Di tengah keheningan tersebut Pak, ada salah satu sahabat yang berdiri, saya ya Rasul. Siapa namanya? Namanya Sawat Pak. Sesuai dengan namanya orangnya agak hitam. Siapa? Saya ya Rasul. Kenapa Sawat? Ya Rasul, saya waktu Tuhan mau nyambut unta, saya di belakang Tuhan, saya kena cambuk. Lalu bagaimana? Ya saya untuk balas dong. Ini sahabat yang lain jengkel Pak. Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali. Saya kurang ajar ini sahabat. Orang sudah mau berpisah begini masih untuk balas. Kata Sayyidina Umar, sahabat, gak usah baginda Rasul yang kamu balas, biarkan saya saja yang kamu balas. Kata baginda Rasul, Umar diam. Sahabat kena cambuk saya, biar dia balas saya. Lalu setelah itu, ya Rasul, apalagi sahabat? Waktu saya kena cambuk, saya tak pakai baju. Jadi bagaimana? Ya Tuhan pun buka baju. Waduh, sahabat yang lain makin jengkel Pak, makin marah. Apa ini yang dimau sahabat? Baiklah sahabat, ketika baginda Rasulullah SAW membuka bajunya, lalu kemudian sahabat pun mau membalas cambukannya, tetapi dia membelot, lalu dia merangkul dengan seerat-eratnya tubuh baginda Rasulullah SAW, sehingga membuat para sahabat dan kaum muslimin yang melihat menjadi terheran-heran. Ini apa yang dimau sahabat? Lalu ketika meluk baginda Rasulullah, bahwasanya saya tahu kita akan berpisah. Kalau memang kita akan bertemu di surga nanti, mungkin kelas surganya beda saya dengan kelas Tuhan. Maka sebelum saya berpergi, saya kepengen kulit saya yang hina ini bersentuhan dengan kulit Tuhan yang mulia. Ya Allah, kata baginda Rasul, kalau kalian ingin melihat ahli surga, lihatlah saya ini. Dia cinta betul kepada saya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Singkat cerita hadirin, bahwasanya cinta atau bukti cinta baginda Rasul kepada kita, yang pertama Rasulullah itu ketika ditawari, ketika beliau pengen hidup dengan orang-orang yang miskin, beliau sangat cinta kepada orang fakir, kepada orang miskin, kepada yatim piatu. Bukan berarti kita langsung menjas atau bahwasanya punya pikiran, wah, mendingan kita miskin aja. Ya boleh gitu Pak. Maksud miskin di situ itu kita jangan bahwasanya punya pikiran, punya mindset bahwasanya wah, Rasul aja hidupnya miskin. Nah, mendingan kita miskin aja. Gak boleh gitu. Kita sebagai umat Islam yang mana umat Islam ini bisa tegak kalau tidak dengan harta, itu akan susah. Karena zaman sekarang ini semuanya harus menggunakan uang. Jadi tetap kita tidak munafik. Betul tidak Pak? Betul Bu? Udah ngantuk ya Bu ya? Tetap lagi dulu. Lalu yang kedua, bukti cinta Rasul yang kedua, bahwasanya ketika kita dijadikan pemimpin, kita harus mencontoh baginda Rasul yang mengedepankan kepentingan umatnya daripada kepentingan pribadi. Sebelum jadi pemimpin janji kesana kemari mau sayang orang cilik, sudah diam di luhur, duduk di kursi, malah jadi orang licik. Mudah-mudahan kita doakan dengan adanya kita malam ini, mudah-mudahan pemimpin Indonesia kita yang mana nanti akan mendekati kita yang namanya pesta demokrasi, mudah-mudahan Indonesia diberikan pemimpin yang amanah, yang mana bisa mencontoh kepemimpinan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan bukti cinta Rasulullah yang ketiga, ketika di akhir hayatnya, ketika di akhir wafatnya, bahwasanya beliau berpesan kepada umatnya, ya ummati, ketika beliau sakaratul maut, apa yang beliau katakan? Yang pertama, ummati. Yang kedua, an-nisa.
Jadi di akhir hayatnya pun beliau tetap menyebut kita sebagai umat Nabi Muhammad. Siapa umat Nabi Muhammad? Kita hadirin sekalian. Kita tidak pernah berkumpul dengan Rasul. Kita tidak pernah melihat kanjeng Rasul. Betul tidak Pak? Kita tidak pernah mendengar kata-katanya Pak. Tetapi kita sangat rindu. Tetapi kita sangat cinta. Maka kecintaan tersebut tidak akan tumbuh, kecintaan tersebut tidak akan muncul kalau kita tidak mengadakan yang namanya maulid Nabi. Bagaimana mungkin Pak seseorang yang tidak melihat orang tersebut, yang tidak pernah melihat atau mendengar suaranya, kita bisa mencintai orang tersebut? Nah, oleh karena itu dengan adanya momentum maulid ini, mudah-mudahan kita semua bisa menambah setiap tahun, bisa menambah kecintaan kita bisa mengambil suri tauladan yang baik apa yang dipimpinkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi, mudah-mudahan kita berdoa Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan menyelamatkan saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.